Mahi, saya akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua, penuh berkah ya di pagi yang sangat segar. Oke, kabar baik Ustadz di pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Yakin ya, apa yang direncanakan hari ini Allah beri kemudahan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, dan ini tema kita di pagi hari ini Tema paling berat. iya. Kemenarikan alam barzah, benar ya Ustadz? Iya. Tema kita. Oke. Walaupun temanya berat, tapi mudah-mudahan ini pendengar kita juga menyimak ya Ustadz Iya. ya pembahasan kita di pagi hari ini. Mengawali perjumpaan kita pendengar dalam program Mutiara Pagi di hari ini, kita langsung dengarkan saja pemaparan dari Ustadz kita, Ustadz Firdaus, dengan tema kemenarikan alam barzah. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Rani Zue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, ya pagi ini bahas tentang kemenarikan alam barzah. Sesungguhnya di dunia penuh daya tarik. Buktinya apa? Orang berupaya berlomba-lomba mencari terbaik yang menurut versi keyakinan, wawasan yang dimiliki. Ada yang dengan menuntut ilmu, asik dengan ilmu. Apapun dilakukan perjuangan asal ada penambahan ilmu. Memperbaiki tempat tinggal, kendaraan, atau membina lingkungan. Tujuannya apa? Ada daya tarik di dunia ini, termasuk soal pasangan, anak cucu, harta benda, simpanan, dan lain-lain. Nah, lebih dari itu, sesudah alam dunia ini ada namanya alam barzah atau alam kubur. Di antara dasar yang bisa kita rujuk, misalnya Al-Baqarah ayat 28 ya, masih awal Allah perkenalkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu. Kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Terus kalau sekarang kita adalah hidup yang pertama nih. Tadinya kita tiada, disebut mati. Sudah ini kita meninggal, itu mati yang kedua, sudah itu dihidupkan lagi. Itu berada di pertamanya prosesnya alam barzah. Sebenarnya tentu banyak pula kajian ke depannya, padang mahsyar, akhirat. Kalau akhirat tentu ada surga dan neraka. Makanya ini dalam materi yang sudah-sudah ini termasuk berat ya, karena kita tidak berpengalaman di alam barzah. Tidak ada tontonan, tidak ada rekaman, tidak ada lukisan ya. Terus tidak ada pula orang yang berpengalaman yang bisa bercerita tentang alam barzah. Tapi kita yakin karena dia ada dalam dalil nakli, dalil akli ya. Nakli itu salinan ya, ada ayat. Misalnya di dalam Surat Al-Mu'minun, surat ke-23, kalau juznya itu juz ke-18 ya. Pada ayat ke-100, hatta iza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'uni
la'alli a'malu salihan fiha taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal saleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia adalah perkataan yang diucapkan saja, tidak sepenuh hati, ya. Dan di hadapan mereka ada barzah. Barzah itu adalah dinding atau pemisah sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi orang yang sudah meninggal itu bagaimana? Berada di alam barzah, alam yang terpisah dari dunia dan akhirat. Jadi dindingnya tentu sangat utuh. Hanya saja dalam berbagai kajian tentang alam barzah ini, alamnya luas, pemandangannya luas. Kalau kita di bumi yang luas ini, pemandangan kita terbatas. Misalnya kalau kita melihat ke langit, kan dijadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap. Berdiri kita di halaman, di lapang terbuka ya Rani. Lihat ke atas, oh ada langit. Apakah langitnya tampak biru atau dihiasi dengan awan, malam itu pula dengan bintang ke bintang, disertai bulan purnamakah atau bulan sabit misalnya. Itu pemandangan kita terbatas. Kita arahkan ke kiri, ke kanan, muka belakang, itu sudah ada kaki langit yang membatasi. Jadi itu yang dimaksud bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap. Mata kita tidak mampu memandang di balik langit yang kita lihat. Ya langit ini ya yang sebagai atap Allah jadikan lengkap dengan lapisan ozonnya, atmosfernya, dan awan-awan, terus ada bintang ke bintang ya dalam hiasan malam itu. Lebih dari itu mata kita tidak bisa lagi melihat. Kalaupun orang pakai teleskop yang begitu mahal sampai miliaran harganya, ya hanya bisa menembus bintang-bintang yang jauh dari bumi, sekian tahun perjalanan cahaya, tapi itu masih alam dunia. Belum bisa menembus langit kedua, ketiga, apalagi ketujuh. Berbeda dengan Rasulullah SAW dalam Isra Mi'raj, walaupun hanya beberapa jam perjalanan dan naik ke langit, malam kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi Nabi bisa melihat dengan terang benderang sehingga banyak rekaman yang bisa ditangkap itu ya. Terus naik pula ke langit, bertemu dengan nabi-nabi, terus bertemu dengan Allah. Bagaimana bertemunya bagi kita tentu gaib, bagi Rasulullah tentu nyata ya. Sampailah persoalan salat 5 waktu. Belum terbit matahari, Rasulullah sudah berada di Masjidil Haram. Begitu singkatnya Isra Mi'raj. Jadi Rasulullah wawasan bumi, wawasan langit itu sudah sangat luar biasa yang tidak dimiliki nabi-nabi sebelumnya, tentu juga tidak dimiliki oleh umat sesudahnya. Nah, jadi Rasulullah merasakan perjalanan itu ya yang luar biasa. Nah, bagi orang yang sudah meninggal, dicabut nyawanya, ya diawali dengan sakratul maut, berpisahlah roh dengan jasad. Rohnya kemana? Nah, itu dia berada di alam barzah. Di alam barzah itu ya dengan kokoh, tidak bisa dia ke dunia, tidak bisa pula dia ke akhirat ya. Tapi pemandangan itu ya dilukiskan, dia pagi dan petang itu bisa melihat. Kalau dia orang baik-baik, banyak amalan kebaikannya, itu dia bisa melihat indahnya surga. Nyaman sekali. Nyenyak kalau dia tidurnya bagaikan mimpi yang indah. Sehingga nanti kalau berbangkit, dia akan menjawab ya hanya sebentar saja dia di alam barzah itu.
Ibarat tidur siang hari penuh dengan nyenyak. Sudah berapa lama tidur? Ya 1 jam atau 2 jam kira-kira begitu. Tapi bagi orang yang dosanya banyak, apalagi full ya, memang full dalam arti apa? Tentu tidak. Siapa saja orang sekarang dia penjahat sekalipun, kebaikan selalu saja ada. Misalnya dia preman ya dalam arti luas ya, tidak ada salat, tidak apa. Tapi kalau ada orang tua sesat atau butuh pertolongan, itu tidak bisa didustai, dia malah menolong sangat tulus sekali. Jadi siapa saja ada berpotensi untuk baik. Jadi walaupun demikian, adalah orang yang dosanya lebih banyak daripada amal salehnya, maka nanti di alam barzah itu dia mendapat siksaan apa? Pagi dan petang dia melihat ya seramnya neraka. Walaupun dia belum masuk neraka, tapi kecemasan itu sudah ada. Lama sekali dia berada di alam barzah tersebut. Mungkin ini yang disebut dengan siksaan kubur tersebut. Memang ini kita tidak berdebat apakah dia disiksa di kubur atau bagaimana, itu kajiannya ada. Tapi yang jelas apa itu alam barzah, karena pendengar setia kita ya, beberapa hari yang lalu, karena kita sudah bahas keterampilan sakratul maut, keterampilan memandikan, mengafani, salat dan masalahnya, mengantarkan ke kuburan, bahkan kita lengkapi dengan takziah. Saya kira itu sudah berakhir, tapi penanya kita dari Batipuah itu saya ingin Ustadz menyampaikan tentang alam barzah. Maka saya belajar, walaupun sudah belajar, saya masih merasa sangat sedikit tentang masalah alam barzah ini. Maka moga-moga ada di antara pendengar kita yang sudah lebih banyak membaca atau pengalaman, kita kembangkan dalam diskusi. Saya kembalikan pada Rani. Baik, terima kasih Ustadz Firdaus.